Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kita kembali berjumpa di program SWB, saatnya wanita simak di hati. Ya pemirsa, kalau kita melihat ya di lingkungan kita atau bahkan mungkin Anda sendiri memiliki satu ciri khas begitu ya di wajah ataupun di bagian tubuh tertentu. Nah, ada yang berupa tai lalat, kemudian ada juga yang berupa mungkin tanda agak kehitaman, kemudian kebiru-biruan. Biasa mungkin ya kalau kita menyebutnya sebagai tompel ataupun ada juga yang disebut tembong. Nah, kita pagi hari ini akan berbincang ya tentang itu, tentu saja bersama Dr. Khairul Hadi SPKK, owner dari Bihati. Nah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Dan menyempatkan hadir. Iya, alhamdulillah. Sepertinya memang sudah beberapa waktu tidak hadir secara langsung. Oh, kemarin. Baru sekali ya? Dua sekali kemarin, sekalinya kemarin. Baik. Nah, pagi ini kita akan ngobrol tentang tai lalat, tompel, dan tembong. Nah, ini sama-sama ini ya, mungkin ada sedikit kesamaan, tapi juga ada perbedaan begitu ya. Sebetulnya ini apa sih yang membedakan begitu kalau di dunia kedokteran sendiri? Apakah memang ini penyebutannya benar seperti ini? Ada perbedaan? Ya, kalau tai lalat itu kan bahasa kita, tembong juga bahasa kita, tompel itu juga bahasa kita, gitu ya. Tembong dan tompel ini ada yang menyamakan, ada juga yang membedakan, gitu ya. Yeah. Kalau yang menyamakan, ya setiap warna hitam, bercak hitam di kalau di muka disebut tompel, kalau di badan disebut tembong. Oh begitu letaknya ya. Ya. Untuk warnanya? Warnanya bisa hitam, bisa coklat. Coklat. Ya. Ada yang kebiru atau hijau itu? Itu jarang kalau yang hijau ya, tapi yang sering ya coklat sama hitam. Ada juga yang ngomong kalau tembong itu yang tidak hitam, kalau tompel itu hitam yang ditumbuhi rambut. Kemudian tembong itu asal bercak coklat atau bercak hitam di badan, baik wajah maupun di badan, dinamain tembong, kan gitu ya. Ini yang kalau tai lalat ya titik-titik gitu bentuknya lebih kecil, dan tai lalat ini sifatnya tumbuh akan membesar, bisa muncul waktu lahir, sejak dari lahir sudah ada, bisa yang sering malah sebelum lahir sesudah lahir kalau tai lalat itu munculnya gitu ya. Biasanya remaja baru mulai titik kecil, lama-lama tumbuh jadi besar. Kalau tompel, tembong itu baru bayi lahir cepot sudah ada. Nah, tapi coba lihat bayi, kan belum ada kelihatan tai lalatnya, belum ada, masih bersih. Iya, kadang bayi baru lahir ada ini ya, biru-biru mungkin di punggung. Ya kalau bayi bisa biru, lah itulah orang bilang tembong. Ada coklat juga, ada hitam, biru. Kalau bayinya terlalu putih biasanya ada kebiruan, gitu ya. Nah ini kalau tai lalat itu bahasa di medisnya nevus ya. Kalau tembong dan tompel ya nevus juga, tapi ada nevus ota, nevus itu. Kalau apa itu, kalau tai lalat orang bilang nevus saja, gitu ya. Jadi bedanya munculnya, tumbuhnya. Cuma kalau tembong, tompel itu datar gitu ya, dia nggak tumbuh ke atas. Biasanya melebar pun karena faktor
melebarnya kulit karena pertumbuhan jadi dewasa kulit kan semakin melebar. Dia melebarnya karena kulitnya yang jembreng, melebar, ya? Tapi bukan tumbuh, bukan tumbuh melebar. Ya, gitu jadi kulitnya ya, tempat dia tumbuh itu kulitnya ya. dia tumbuh. Jadi misalnya adanya segini, dulu bayinya mukanya segini, adanya di sini, mukanya gede, tambah. Jadi, tapi ya tetap di sini, gitu loh. Garisnya itu, koordinatnya itu masih di situ. Kan, gitu. Itu yang tompel dan tembong. Nah, kalau tahi lalat? Tahi lalat bisa di mana saja. Dan ada ini ya, apa? Gerinjelnya. Nah, itu mesti tumbuh. Tambah tahun mesti tumbuh. Tumbuhnya itu tumbuh keluar, artinya meninggi keluar dari kulit. Itu tahi lalat. Orang bilang tahi lalatnya hidup, kan gitu ya. Tapi ada juga tahi lalat yang memang dari bertahun-tahun tetap sama ukurannya. Kalau tahi lalat sama ukuran jarang, Mbak. Yang pasti mesti tumbuh. Tumbuh tambah jendol ke, kalau bahasa Jawa jendol itu kan mesti tumbuhnya keluar gitu. Mesti udah paham ya. Jendol gitu ya, tambah jendol kan gitu. Baik. Nah, ini kalau yang menjadi permasalahan kan contohnya tahi lalat ini misalnya hanya beberapa tempat atau itu tumbuhnya tidak terlalu besar, kan malah jadi kayak hiasan wajah begitu ya, jadi tambah manis, tambah cantik begitu. Tapi ada juga yang memang misalnya tumbuhnya itu terlalu dekat dengan mata atau di tempat-tempat tertentu yang dan tumbuh besar. Nah, ini ada juga yang sampai kemudian diambil gitu ya. Ya, jadi tahi lalat itu juga ada resikonya, Mbak. Kalau sudah tumbuh terus, sifatnya tumbuh, kemudian terjadi pada umur tertentu, misalnya di atas 50-60 tahun, tahi lalatnya rapuh gitu ya, meritil gitu, rapuh, gitu. Kadang berdarah, nah itu indikasi untuk diambil saja, dibuang. Karena bisa jadi berkembang jadi tumor. Namanya basalioma, yang sering ya. Tumor basalioma itu tumor kulit, nanti kulitnya jadi kayak dikerokoti gitu, melebar ke samping dan ke dalam. Gitu. Itu kalau ada tahi lalat yang sudah kira-kira rada rapuh, mendingan diambil, dibuang. Tapi tahi lalat itu kan indikasi untuk dibuang kan bisa karena alasan estetika juga, nggak suka gitu ya. Ada kepercayaan dan mitos tertentu gitu ya. Saya ada etnis tertentu yang kalau ada tahi lalat di bawah mata itu udah buru-buru untuk dibuang. Gitu ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, Dok, tolong ini dibuang. Gitu ya. Ya kalau di sini di bawah mata gini katanya bikin susah, susah memandang ke bawah mungkin. Sering bikin nangis, sering dan macam-macam alasan. Kepercayaan ya. Ya etnis tertentu sangat percaya. Kalau untuk dibuang ya itu kan boleh kan, dibuang ya dibuang aja. Enggak tolong dibuang ya saya buang kan gitu. Atau merasa jumlahnya terlalu banyak. Terus dia pikir-pikir yang paling manis di sini aja, Dok, yang di lain di lain dibuang. Atau perintah suaminya, ini yang ini dibuang aja ya. Atau dibuang semua. Ya banyaklah. Nah, ini gambar ini orang bilang tompel. Jadi kalau di wajah itu orang bilang tompel, kalau di tubuh, di badan orang bilang tembong. Gitu. Tapi ini ada titik-titiknya juga ya, ini kayaknya nggak ada. Tapi dia aja, Mbak, datar aja, nggak tumbuh. Datar ya. Nah, kalau penghilangannya, kalau tompel itu kan mesti lebar, mesti banyak yang nggak suka gitu ya. Cuma memang dibedakan juga tompel warna hitam itu ditumbuhi rambut atau tidak. Kalau di medis ada beda namanya, ada kalau ditumbuhi rambut Neves Becker, kalau yang nggak ditumbuhi rambut Neves Ito kan gitu. Nah ini, tapi sebetulnya kalau di patologi anatomi diperiksa secara sel ya hampir-hampir sama gitu ya, hampir sama, strukturnya hampir sama. Nah, terus kalau secara estetik, kalau tompel gini kan ya nggak pede ya,
bagus, secara estetik, ada yang malu dan sebagainya, ya. Bahkan ada yang melahirkan mitos dengan tertentu, ya. Ini yang berkembang di masyarakat. Ya. Tapi yang jelas kalau di perempuan ya malu, dan kelainan-kelainan, semua kelainan bawaan yang menyangkut estetik ini sebetulnya ada kaidahnya. Kalau mau dihilangkan sebelum masuk SD itu harus sudah dihilangkan. Kenapa seperti itu, dokter? Karena itu hanya faktor sosial saja. Jadi kalau ketika masuk SD kan sudah berganti teman gitu loh. Berganti teman dengan wajah baru. Kalau kemarin di TK ya mungkin temennya ngomongin tompel lah, apalah gitu. Anak ini kan minder, tapi begitu masuk SD kan teman ini kan berlanjut 6 tahun dan semakin dewasa gitu, semakin remaja gitu ya. Nah ini jadi kelainan yang sifatnya bawaan dan mengganggu estetika itu sebelum masuk SD baiknya dihilangkan. Tapi kalau untuk tompel dengan apa ya, yang begitu lebar begitu juga bisa untuk dihilangkan? Kalau bicara berhilangkan gini, kalau tai lalat itu harus standar medisnya harus dioperasi, harus diambil sampai ke akar, orang bilang akar ya. Nah kalau tompel, ini tai lalat ya. Kalau tompel itu bisa dihilangkan dengan operasi kalau memang ukuran masih ukuran operable, maksudnya operable itu diambil dan kulit sebelahnya bisa untuk nutup gitu ya, untuk overlap penutupan, dilakukan flap gitu ya. Nah kalau non operable tidak bisa terlalu lebar, ini bisa dengan dibantu laser atau ditawarkan pilih laser, pilih operasi. Kalau operasi sekali hilang gitu. Kalau laser ini perlu tindakan laser berkali-kali, tergantung kedalaman sel hitamnya itu seberapa. Bisa sampai 15 kali laser, dan secara biaya tentunya lebih mahal laser. Malah lebih mahal laser ya? Iya, karena kan pakai alat teknologi yang tidak murah. Ya. Kalau untuk operasi ini baik tai lalat maupun tompel ini apakah juga nanti berarti ada bekasnya begitu ya? Ya, operasi inilah namanya yang menjadi penguasaannya dokter spesialis kulit kan bedah kosmetik. Jadi di situ ada kompetensi pembedahan yang sifatnya sudah bersifat estetik, tidak hanya sekedar membuang, tetapi menghilangkan jejak bekasnya, gitu ya, sehingga tampilan keluarnya tetap baik. Ya, baik. Nah kemudian kalau ini tadi kan dikatakan bahwa tahi lalat itu terus tumbuh begitu ya. Kemudian ini kita bagaimana bisa membedakan bahwa ini memang tahi lalat biasa atau mungkin itu adalah tumor atau bukan kanker, karena kan banyak juga berita kalau tumor kanker biasa sudah pada umur tua Mbak, umur pasti di atas 55. Meskipun ada juga berita kan yang misalnya si anak ini terkena kanker kulit awalnya hanya titik kecil, seperti itu. Itu melanoma, itu beda lagi, jadi itu namanya sudah tampilannya beda ya? Tampilannya beda dan melanoma dan jumlahnya itu memang sudah banyak ya, tidak hanya 1-2, banyak itu, dan tumbuhnya memang sangat progresif gitu ya, banyak, artinya ada titik hitam sekarang 1 bulan depan sudah tambah banyak, tambah banyak. Cepat gitu. Begitu ya pertumbuhannya ya. Ya, baik. Kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya ya tentang tai lalat, tompel maupun tembong begitu di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Teman saya ada tembong hijau di pipi kiri, kemudian lama-lama kok tambah besar dan sampai ke mata.
Nah, kalau seperti itu artinya apakah tembong bisa menjalar? Gitu. Kalau benar tembong menjalarnya karena pelebaran kulit ya, bukan dari sini. Ya dari awalnya sudah dekat dari sini, gitu loh. Cuma karena mukanya tambah lebar ya tambah lebar gitu ya. Tapi nggak ada terus tumbuh krek, enggak gitu. Tetap kulitnya ya yang melebar ya. Jadi kalau koordinatnya dulu waktu bayi di situ ya di situ gitu. Bergesernya itu karena melebarnya kulit. Iya. Baik. Kalau untuk tembong sendiri untuk menyamarkannya apakah ada mungkin produk-produk? Oh, ada kosmetik. Yang tembong yang coklat hanya sekedar bercak coklat atau coklat lebih tua, ada produk-produk kosmetik yang sifatnya itu hanya menjadi cover, penutup aja ya, bukan penutup. Menghilangkan ya. Bukan menghilangkan. Jadi di cover, ditutup. Ya semacam foundation lah, semacam foundation. Ada yang lebih kuat untuk mengikat ke kulit, nemplek itu lebih kuat gitu. Ada namanya cover, maksudnya sudah cover itu ya. Nah itu ditempel ke warna, dipilih desain dengan kulit asli sebelahnya gitu ya. Baru dipakai bedak lagi yang untuk gitu. Ya. Jadi itu untuk mungkin ketika keluar ya, jadi untuk menambah percaya diri begitu ya. Biar tidak kalau mau dihilangkan ya bisa dengan berkali-kali laser ya. Kalau tembong biasanya lebih lebar, lebih baik di laser, nggak bisa dioperasi lagi. Di laser beberapa kali ya. Dan ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya itu kan waktu lahir sudah ada gitu ya. Maka usahakan sebelum masuk SD sudah dihilangkan. Tapi kalau minimal usia berapa dokter? Ada nggak rekomendasinya begitu? Usia ya. Kalau terlalu bayi kan? Nggak bisa, jadi harus anaknya kooperatif juga ya. Oh iya. Ya bisa dikasih pengertian lah. Biasanya kalau udah TK kan, kalau dia malu sama teman-temannya, sudah merasa perlu dihilangkan kan sudah bisa dikasih pengertian. Baik, selama ini memang banyak juga yang konsultasi ke dokter soal itu. Tapi rata-rata ya sudah remaja. Ya. Oh, udah remaja malahan ya. Ya, sudah remaja. Ya. Baik, nanti disambung di sesi yang kedua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program SBB. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di SBB, saatnya wanita simak di hati. Kita masih berbincang tentang tai lalat, tompel, dan tembong. Tentu saja kita masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik dokter, ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari pemirsa, tapi ini tidak terkait dengan tai lalat. Dari Bapak H. Amin yang ada di Desa Krowe, Kecamatan Lembean, Magetan. Tanya dokter, luka bekas garukan kuku itu cara menyembuhkannya bagaimana? Berarti masih luka belum sembuh. Ya, atau tinggal bekas. Ya kasih salep-salep yang ada antibiotiknya Pak. Kalau misalnya bisa beli gitu ya. Kasih, kalau lukanya ada infeksi nggak sembuh-sembuh ya tambah minum antibiotik kalau bisa beli kan gitu. Kalau nggak bisa beli ya periksa ke dokter biar dikasih salep, biar dikasih obat antibiotik yang sesuai gitu ya. Saya rasa itu yang paling baik lah. Sampai jauh begitu atau mau pesan ke Bihati klinik saya, nanti bisa dikirim, ya bisa. Jadi ini saya izin iklan. Selama ini saya tidak pernah iklan ini. Silakan dokter. Kalau percaya sama klinik saya, Bihati Skin Clinic, sebetulnya kita sudah menyediakan
tempat untuk konsultasi online. Nanti bisa dilihat di IG-nya Bihati, ya, bihati.skinclinic. Di situ ada link bio-nya, ada nomor WA yang bisa dihubungi gitu ya. Nanti dikirimkan foto, kirimkan cerita, terus minta obat, pasti kita sampai nanti terus transfer lah baru kita kirim. Nah, sekarang ini kan dunia sudah sangat mudah, modern gitu ya. Anda sudah pegang handphone, smartphone, semua sudah punya smartphone ya, bisa untuk nambah ke dirinya, nambah ke keluarganya. Tidak kalau harus keluar rumah ya? Nggak harus keluar rumah, nggak harus keluar bensin, nggak harus kehilangan waktu nongkrong nunggu di poliklinik ya, bayar parkirnya susah, bisa ke rumah sakit. Anda cukup pakai jari, pakai jempol, pakai handphone, nanti dijawab. Cukup ada paket datanya ya. Dan sekarang ini jalur pengiriman barang itu kan sangat beragam, dahsyat gitu ya. Rame sistem ya. Logistik ada JNT, JNE, apalagi itu Tiki, ya, pos, banyak banget, dan semuanya sudah berlomba bersaing sendirian serba bikin servis yang paling cepat gitu ya. Paling cepat, bahkan ada yang kita kirim ke Jakarta hari ini, nanti sore harus sampai, itu bisa tuh sekarang itu. Ya, kalau daerah itu dilewati pesawat gitu aja udah minta tolong nanti sore udah sampai, ongkosnya berapa gitu. Nah itu udah sampai gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah gitu ya. Dengan handphone, dengan sambahan transfer juga dari handphone udah cepet ya, nggak usah ke bank gitu ya. Tidak usah ke ATM. Nggak usah ke ATM, tinggal cetet, semua jalan kerjakan 15 menit, 10 menit selesai kok. Baik, itu tadi ya, bisa cek nanti Instagram Bihatinya @bihati.skinclinic, atau bisa menelpon juga ini ya ke 0812 4613 5494. Jadi yang penting nanti dikirim fotonya tadi ya dokter ya. Kalau masalah kesehatan kulit itu kan paling penting foto ya. Kalau mau konsultasi online itu foto. Kalau rada lebar atau di video juga boleh, artinya ada visualnya gitu, kita sudah bisa memberikan solusi lah. Fotonya yang asli ya, dalam arti tidak perlu diedit supaya halus begitu ya. Nanti malah tidak terlihat. Yang asli, yang ori. Jangan dipakai filter. Ya, itu ya. Ini tadi juga biar jelas luka bekas garukan ini apakah masih terluka atau basah misalnya itu, atau tinggal bekasnya saja gitu biar tahu. Baik. Kemudian ini untuk rekan-rekan bisa ditampilkan juga, ini ada gambar tahi lalat hitam, tahi lalat apa ini, merah. Nah ini apakah juga termasuk memang jenis tahi lalat seperti yang hitam itu sama atau enggak sih dokter? Coba tak lihat dulu. Ya, coba ditampilkan ya. Ada macam-macam ternyata tahi lalatnya. Banyak, ada Nephis flammeus, flammeus itu yang merah itu. Nah, kalau itu pengobatannya sulit. Belum ya. Baik, sembari menunggu tampilan tahi lalat. Nah, ini salah satu juga yang mungkin menjadi mengurangi rasa percaya diri ketika ada keloid di wajah begitu. Mungkin apakah bekas jerawat atau mungkin gatal di garuk, nanti digaruk lagi. Nah, ini kalau keloid itu sebetulnya terjadi karena luka ya, bekas luka jadi keloid. Nah, keloid ada yang tumbuh sampai jendol-jendol, itulah keloid. Tapi kalau datar itu namanya scars gitu ya. Scars itu nggak tumbuh. Nah, kalau scars bisa gampang dikoreksi, artinya kalau mau ngoreksi, mau benerin masih bisa diupayakan. Keloid juga bisa, cuma keloid ini lebih susah, jauh lebih susah ya. Lebih susah, sudah dikoreksi, dikelola bisa tumbuh lagi. Artinya ya
tidak semua bisa, itu bisa, tidak bisa porsinya ya gitu ya. Ini untuk menghilangkan keloid ini apakah memang lebih bagus ketika baru tumbuh langsung dihilangkan atau mungkin ketika sudah bertahun-tahun juga masih bisa? Yang baru lebih cepat, kalau yang sudah lama bertahun-tahun jauh lebih sulit. Karena gitu jaringan keloid sudah semakin padat. Itu. Ya. Baik, sudah bisa ditampilkan untuk tai lalat merahnya. Nanti kita bahas ini sebetulnya apa begitu. Ya, belum ya. Dan baik, kita kembali untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Barangkali untuk Anda yang ingin bertanya tentang permasalahan ini ya, tai lalat, tompel, tembong begitu. Dokter, kalau tadi ada apa ya, tompel atau tembong yang ada rambutnya ini ya, ini apakah bisa misalnya ingin menghilangkan rambutnya saja gitu loh, jadi nggak perlu sampai ya ini ya? Ya itu harus di laser bisa hilang, dan beberapa kali laser juga, gitu ya. Tapi jauh lebih susah, kadang-kadang di laser masih tumbuh lagi juga. Oh gitu. Tapi kadang-kadang tumbuhnya berkurang gitu. Baik. Ya sekalian laser rambutnya, ya sekalian laser tembongnya sendiri. Oh gitu ya. Baik. Karena memang apalagi kalau itu di wajah ini sangat ini ya, mengurangi rasa percaya diri begitu. Kalau perempuan sih kadang-kadang masih bisa disembunyiin pakai kerudung gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan ya repot. Nah ini. Ya baik. Ini aja dokter. Nggak ditampilkan. Seperti ini. Silakan. Nah ini namanya Nevus flammeus ya. Ada yang gede, ada yang lebar itu karena pembuluh darah ya, pembuluh darah, jadi dia akan merah dan biasanya tumbuh gitu. Itu menghilangkannya tidak bisa dengan operasi karena akan terjadi perdarahan hebat ya. Oh, itu ya. Itu harus dengan namanya bukan operasi pisau maksud saya, tapi dengan laser khusus. Namanya laser V-beam gitu ya, tapi di Solo kayaknya belum ada yang punya itu laser V-beam karena mahal, kasusnya juga nggak banyak gitu ya. Atau dengan bedah cryo itu bedah pakai dingin, jadi pakai ditoloki dengan besi yang didinginkan, dan dinginnya itu pakai nitrogen cair ya. Jadi pas ininya, pas merah-merahnya ini dicus gitu pakai nitrogen. Nah itu nanti jaringan itu rusak gitu, terus nanti sembuh. Tidak menimbulkan pendarahan. Tapi kalau kecil gini sekali cas juga biasanya sudah bisa hilang, tapi kadang perlu beberapa kali juga kalau yang lebar atau yang dalam. Ini berbahaya atau tidak dokter? Kalau dibiarkan begitu? Ya bahayanya kalau kecolok luka berdarah, darahnya nggak berhenti-henti. Ya. Baik, ada ya ternyata ya yang warna merah seperti ini, dan malah justru penanganannya khusus ya, tidak bisa ini tadi. Kalau laser V-beam itu ditembak itu langsung mati dia, mengkerut mati gitu. Nah, tapi kayaknya Solo belum ada yang punya kayaknya. Kalau BHT sudah nggak punya. Itu alatnya mahal. Iya. Mahal, kasusnya nggak ada kan kita rugi. Iya, mungkin sebetulnya banyak ya, tapi mungkin merasa kasus tidak terganggu. Oh gitu ya. Ya, baik. Jadi kalau ini mungkin sarannya gitu dokter, biar tidak jadi satu yang serius begitu. Berarti kan ini tadi kan jangan sampai terluka kan ini kan? Iya, jangan sampai kena luka. Itu harus. Kalau paling kalau di Solo ya pakai bedah beku, itu namanya bedah cryo, bedah beku. Jadi bekukan dengan minus berapa minus berapa itu 28 atau 40 derajat itu.
yang pakai nitrogen cair itu. Kalau seperti itu apakah ada tindakan apa namanya bius lokal begitu kalau untuk yang Nah, kerayu ya, ini? ada biusnya. Oh, ya. Sakit, kena dingin pun kan sakit. Oh ya gitu ya. Iya. Meskipun dingin ya nggak panas ya. Ya baik. Nah kalau kembali ini tadi dokter ke tai lalat ini, kalau misalnya ada juga ini tadi ya, tapi nggak ditampilkan gambarnya, ada yang sampai sewajah sangat banyak, ini memang apakah untuk menghilangkan itu juga langsung satu kali tindakan atau Ya bagaimana? dioperasi satu-satu. Oh, maksudnya dalam satu waktu begitu? Ya kalau dia mau. Gitu ya. Pokoknya hilangkan semua bareng, dok, ya hilangkan bareng semuanya. Berarti banyak luka. Banyak duitnya. Dijahiti banyak juga. Setiap habis jalan dijahit titik jahitnya juga banyak. Ya saya mau. Itu kan sudah by request ya, atas permintaan. Iya. Sebetulnya kalau untuk tai lalat, tompel dan juga tembong ini apakah apa namanya keturunan begitu, ada faktor genetiknya? Nah, bisa jadi begitu, Mbak. Jadi rata-rata ada faktor keturunannya ya. Dan seberapa persentase pasti nurun ke keturunannya itu juga kita nggak tahu ya. Ya kembali pada hukum Mendel itu loh. Ada yang dari anuan cuma sebetulnya seperberapanya yang pasti menurun ya. Yang lain kan sifatnya herediter. Herediter itu membawa, nanti setelah ketemu dengan pasangan yang punya sifat yang sama baru muncul. Oh gitu ya ya. Baik. Nah kalau yang ini tadi dokter kan kalau usia sudah 50 tahun ke atas begitu ya, ada entah tai lalat tadi yang apa tadi dikatakan jadi rapuh itu ya, itu apakah bisa menular yang seperti itu? Enggak. Oh enggak menular ya, meskipun tadi ada luka-luka gitu. Tidak menular ke orang lain dan juga tidak ke dirinya, artinya begitu. Jika jadi tumor di sini terus di sini ada tumor, enggak, ya di situ cuma melebar di situ. Gitu loh. Jadi bukan karena kuman begitu? Bukan, enggak ada kumannya. Ya baik, karena kalau kita lihat juga untuk orang tua itu sudah memang berubah gitu loh warnanya ya, ada yang di muka ataupun di tangannya ada bercak-bercaknya seperti itu. Yang kalau bercak-bercak kulit penuaan itu anu Mbak, ya sifatnya bawaan juga, tapi dia bercak-bercak coklat itu ya. Nah itu karena sudah tua? Ya karena kulit menua. Kulit menua mengalami pigmentasi yang tidak sama, atau dia daya tahannya terbakar matahari ini setiap kulit nggak sama. Jadi ada namanya itu keratosis ya. Keratosis itu terpicu oleh paparan matahari gitu ya. Tapi ada faktor keturunannya juga, orang yang nggak punya keturunan ya nggak akan ada kayak gitu. Nanti belentong-belentong di lengan, ya itu dihilangkan di laser juga hilang. Ya, baik. Kan kalau kita lihat di desa-desa misalnya petani itu ada juga yang memang tidak memakai pelindung apapun ya, dan ya hanya hitam aja ininya kulitnya. Ya, ada gitu. Ada yang belentong-belentong ya ada. Tapi yang belentong-belentong itu malah orang kota yang sering. Kepanasnya adalah pas dolan-dolan, jalan-jalan pagi ke mana, nah malah ada ya belentong-belentongnya. Baik, ada penelpon, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Yes, terputus ya. Baik, nanti bisa dicoba kembali. Ya, dokter, untuk yang mempunyai tai lalat, tombel ataupun juga tembong ini supaya itu tidak menjadi apa ya, berubah menjadi yang membahayakan itu, apakah ada tips-tipsnya? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau ada tai lalat nanti biar nggak jadi tumor gimana? Enggak ada. Ya paling pesannya jangan sering terpapar matahari gitu ya. Tapi ya tidak mesti yang sering terpapar matahari pasti berkembang jadi tumor juga enggak tentu gitu ya. Jadi masih faktornya masih banyak. Cuma memang
sebagai predisposisi atau probabilitas yang tinggi ketika ada tai lalat di wajah, kemudian tambah besar, sering kena panas, memang punya probabilitas jadi tumor basaleoma yang lebih tinggi. Gitu ya. Maka sarannya lebih baik sebelum usia 55 itu dihilangkan. Gitu ya. Atau sebelum amannya sebelum 50 dihilangkan saja kalau memang tumbuh gitu ya. Lebih safety di kemudian hari. Tapi meskipun begitu misalnya ada tumor itu juga enggak menyebar, tidak terjadi penyebaran seperti halnya kanker ya. Dia enggak akan jalan-jalan terus nyebar tumbuh di mana-mana, enggak, ya cuma di situ. Cuma nanti kulitnya kerowak gitu kan. Nah itu. Nah, kerowak sing dinambal gak ono. Jika kulit ngene weteng pindah rene nggo selewah jadi putih ya. Putih sebagian. Baik. Ini ada penelpon, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ini Ibu Pamira. Ya, televisi atau radionya bisa dimatikan terlebih dahulu, Ibu. Televisi atau radionya bisa dimatikan terlebih dahulu, Ibu. Ya, baik. Silakan, Ibu siapa di mana? Putus. Oh, putus ya. Baik. Ini di akhir kesempatan dokter yang ingin disampaikan ke pemirsa, baik terkait tai lalat atau mungkin tentang BHT, silahkan. Jadi gini, kalau tai lalat itu ada faktor estetik, ada faktor khawatir, pengen kalau terjadi sesuatu jadi berubah jadi tumor ya lebih baik dihilangkan sedininya. Kalau masalah tompel, masalah tembong, kalau tompel itu lebih orang kita bilang terjadi bercak hitam coklatnya itu di wajah, kalau tembong itu di tubuh ya. Nah kalau di wajah biar nggak bikin minder karena penampilan ya bisa dihilangkan ya, bisa dengan operasi langsung cepet hilang, cuma ya kalau berani, kalau nggak berani harus dilaser berkali-kali gitu ya. Terus soal masalah kesehatan kulit, masalah flek ya, kalau memang wajahnya ada flek, ada melasma, ada kusam, kemudian ada anak, ponakan, jerawatan, kalau pengen datang ke BHT ya silahkan. Kalau mau ngirit dan lebih cepat konsultasi via online, via handphone juga kita bisa melayani gitu ya. Monggo yang misalnya ada saudara-saudara yang di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, sepanjang Pulau Sumatera ya silahkan, atau di Jawa Barat, di sana ponakan, adik, siapapun lah, tetangga, nah, masalah kulit bisa dikonsultasikan via handphone panjenengan semuanya. Nanti kita kirim produknya, paling lama 3-4 hari sudah sampai kalau paling jangkauannya sulit. Tapi kalau memang tolong dikirim yang secepatnya ya biaya ongkir kan ditanggung oleh pembeli. Yeah. Monggo kita fasilitasi. Nanti kalau nggak sembuh ya dikonsulkan lagi. Kalau nggak sembuh berkali-kali ya boleh dimarahi. Gitu ya. Itu bonusnya ya, boleh dimarahi ya. Boleh dimarahi kalau nggak sembuh. Udah biasa ya dokter ya. Dimarahi pasien. Jarang kita dimarahi. Oh jarang ya. Insya Allah banyak yang terima kasih. Oh ya. Kalau mau contoh bagaimana yang berterima kasih ke BHT di Instagramnya BHT banyak testimoni, bisa dilihat, yang sakit ini sembuh, yang ini sembuh,
mereka mengirim testimoni sendiri, mereka mengirim ya biar yang lain percaya bahwa kita bisa memberikan solusi dan bisa menolong lah dari jarak jauh ini, the real telepati. Kita nggak usah bertemu, bisa menyembuhkan. Baik. Terima kasih sekali dokter kehadirannya di studio MTA TV. Insya Allah disambung lagi di lain kesempatan. Semoga sehat selalu, lancar terus aktivitasnya. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Simak di Hati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah Mondiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.